Classroom of the Elite atau kalau dalam bahasa Jepang adalah Hyokoso Jitsuryoku Shinjo Sugi no Kyochitsue. Menceritakan tentang remaja SMA bernama Ayano Koji Kiyotaka, di mana dirinya digambarkan sebagai karakter ala gue banget. Bagaimana enggak? Ayano Koji ini merupakan orang yang sangat pintar, jenius, kuat, kejam, dan juga licik. Namun meskipun dirinya kuat dan juga pintar, akan tetapi Ayano Koji lebih memilih untuk menyembunyikan akan kekuatan yang sebenarnya. Tapi tenang, di sepanjang alur cerita ini dirinya akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Namun sebelum menuju ke alur cerita utamanya, mari kita bahas mengenai masa lalu dari Ayano Koji terlebih dahulu. Kenapa dirinya tuh bisa jadi kuat, pintar, licik, dan juga kejam? Semua berawal dari sebuah organisasi misterius yang bernama White Room. Seperti namanya, bahwa White Room ini merupakan ruangan putih, di mana pada ruangan tersebut merupakan sebuah tempat untuk melakukan uji coba terhadap manusia. Rumor mengatakan bahwa pendiri atau orang yang terlibat dengan White Room merupakan ayah dari Ayano Koji Kiyotaka selaku karakter utama pada seri anime ini. Tujuan terbentuknya dari White Room ini adalah untuk menciptakan manusia yang kuat dari segi fisik, cerdas, pintar, dan juga jenius. Namun dikarenakan pelatihan dan uji coba yang dilakukan terlalu keras, membuat anak-anak yang terlibat satu persatu mulai tumbang akibat mentalnya sudah tidak kuat lagi. Sedangkan untuk anak-anak yang berhasil bertahan di White Room, maka emosi atau hati nuraninya juga akan ikut menghilang. Akibat dari itu, membuat orang yang berhasil bertahan kebanyakan memiliki sifat licik, kejam, dan hanya memperdulikan dirinya sendiri. Dan Ayano Koji merupakan salah satu anak yang berhasil bertahan dari White Room itu. Buat yang pengen lihat cuplikan masa lalu tentang Ayano Koji seputar White Room, bisa lihat di channel YouTube yang bernama Wibu Cinema ya. Itu adalah gambaran mengenai latar belakang dari Ayano Koji, sekaligus sedikit menyinggung tentang organisasi misterius yang bernama White Room. Tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung aja menuju ke alur cerita utamanya, tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Cerita dimulai ketika remaja SMA bernama Ayano Koji sedang dalam perjalanan menuju ke sekolahan. Ketika berada di depan gerbang, dirinya bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Horikita Susune. Horikita digambarkan dengan wanita tsundere, keras kepala, dan benci akan kekalahan. Namun meskipun begitu, Horikita ini termasuk orang yang sangat pintar dalam segi akademis. Alasan kenapa Horikita menegur atau nyamperin Ayano, yakni sewaktu mereka naik bis, Ayano ini selalu melihat ke arah Horikita. Anjas. Karena buang-buang waktu, Horikita pun langsung pergi meninggalkan Ayano Koji dengan sendirian. Seperti tradisi sekolah pada umumnya, yakni di hari pertama masuk sekolah, semua murid di kelas memperkenalkan diri mereka kepada murid-murid yang ada di dalam kelas. Kalian cukup menghafal nama karakter penting yang akan terlibat dengan Ayano Koji selaku tokoh utama pada seri anime ini. Antara lain ada Kushida, Sakura, Hirata, Horikita, dan juga Sudo untuk kelas D. Dan untuk karakter di kelas lain sih yakni ada Ichinose selaku ketua kelas dari kelas B. Oke, lanjut. Bel masuk pun berbunyi. Di sini guru atau wali kelas D yang bernama Cabashira Sensei mulai menjelaskan sekilas mengenai sekolahan elit ini. Jadi seluruh siswa dan siswi yang bersekolah di sekolahan elit wajib tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak sekolahan. Semua kebutuhan mulai dari hiburan, bioskop, klub, toko makanan, dan sebangsanya juga telah disediakan di area sekolahan. Setiap siswa diberi poin sebesar 100.000 poin setiap bulannya. Poin ini bisa digunakan untuk membeli apa aja yang ada di area sekolahan. Ya buat kebutuhan hidup lah. Rate atau kurs dari poin ini setara dengan 1 yen. Jadi kalau 100.000 poin itu dihitung dalam jumlah rupiah, maka akan ketemu nilai 12 hingga 13 juta rupiah. Dan poin ini katanya akan diberi setiap 1 bulan sekali. Wah yalah, auto kaya. Di sekolahan elit kelas dibagi menjadi 4 tingkat. Kelas A khusus untuk murid pintar dan jenius, kelas B kurang lebih ya sama seperti kelas A, kelas C khusus untuk murid yang agak pintar, dan kelas D adalah tempat untuk murid yang terbuang atau paling bodoh di antara kelas lainnya. Namun meskipun begitu, ternyata Ayano Koji atau selaku pemeran utama justru malah dimasukkan ke dalam kelas D, tempat di mana para murid bodoh berada. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena Ayano tidak ingin menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Untuk menutup pembicaraan di kelas, Sensei pun bilang bahwa sekolah ini menilai muridnya berdasarkan kepantasannya. Bubar deh. Karena memiliki poin yang banyak, sebagian besar murid di kelas D pun langsung pergi untuk berbelanja dan berfoya-foya bersama di area sekolahan.
Ketika di tos serba atau toko serba ada, Ayano bertemu dengan Horikita dan tidak sengaja terdapat tulisan barang gratis yang diletakkan di dekat kasir. Tentu melihat akan hal itu, membuat Ayano sedikit curiga akan maksud dari tulisan tersebut. Karena ya setiap bulannya para siswa tuh diberi 100.000 poin yang setara dengan 13 juta rupiah. Yang dimana jika dihitung dari segi nominal, 13 juta itu bukanlah uang yang sedikit. Lalu, kenapa masih ada barang yang disediakan secara gratis? Untuk berjaga-jaga, Ayano pun memutuskan untuk berbelanja secukupnya aja. Hari demi hari kehidupan murid di kelas D dihabiskan untuk berfoya-foya, main game di dalam kelas, gibahin orang, nonton channel swag, dan tidak pernah memperhatikan akan pelajaran. Namun anehnya, meskipun muridnya nggak ada yang bener, Cabashira Sensei selaku wali kelas juga tidak peduli akan hal itu. Karena muak dengan suasananya, setelah pelajaran selesai, Ayano pun memutuskan untuk pergi keluar kelas. Namun ketika mau pergi, secara tiba-tiba Ayano ini dihampiri oleh seorang wanita cantik dan juga bohai yang bernama Kushida. Tujuan Kushida menghampiri Ayano yakni untuk meminta bantuan agar supaya dirinya bisa berteman dengan Horikita. Mengingat hanya Ayano Koji aja yang pernah berbicara dengan Horikita di dalam kelas. Ya intinya Ayano ini diminta sebagai penengah antara Kushida sama Horikita lah. Karena yang meminta bantuan adalah wanita cantik dan juga bohai, tidak ada alasan lain bagi Ayano untuk menolak akan permintaan itu. Dengan cepat, Ayano langsung ngomong ke Horikita untuk menemaninya menuju ke sebuah kafe yang terletak di dekat sekolahan. Pada awalnya Horikita menolak akan permintaan itu. Namun, dikarenakan Ayano terus menggodanya, pada akhirnya Horikita pun mau menemani Ayano untuk menuju ke sebuah kafe yang terletak di dekat sekolahan. Dan benar aja, sesampai di kafe, Kushida yang telah lama menunggu sejak dari tadi langsung menghampiri Horikita untuk berkenalan sekaligus untuk berteman dengan dirinya. Namun sayang, usaha yang dilakukan oleh Kushida dan juga Ayano ini berakhir sia-sia. Karena ya sejak dari awal, Horikita adalah tipikal cewek penyendiri dan tidak ingin terlibat dengan orang lain. Ya intinya antisosial lah. Tek, 1 bulan pun telah berlalu. Karena hari ini merupakan tanggal 1 atau lebih tepatnya hari di mana pengisian poin bulanan, membuat seluruh siswa di kelas D pun sangatlah bahagia. Namun anehnya, meskipun udah tanggal 1, para murid di kelas D sama sekali tidak ada yang menerima poin 1 biji pun. Padahal sekarang tuh udah tanggal 1. Wah yalah, apakah sistem di sekolahannya tuh ngebug? Karena poin tak kunjung bertambah, membuat para murid di kelas D pun berbondong-bondong melakukan protes terhadap wali kelas mereka. Dengan sangat amat girangnya, Cabashira Sensei pun menjelaskan tentang S-System yang diterapkan pada sekolahan elit ini. Jadi S-System ini adalah program berbasis komputer yang memantau segala tindakan muridnya secara real time. Sekolah elit menggunakan S-System untuk memberikan penilaian terhadap muridnya, apakah dirinya tuh layak atau tidak, pintar atau bodoh. Nah, karena di tempo lalu kelas D selalu berfoya-foya, bolos kelas, tidak memperhatikan pelajaran, dan yang lebih parahnya lagi nilai ujiannya di bawah rata-rata, membuat nilai perolehan kelas D pun 0 dan karena 0, maka khusus murid yang ada di kelas D, bulan ini tidak akan mendapatkan poin bulanan. Dan barang siapa ketika ujian sekolah nanti nilainya ada yang merah atau di bawah KKM, maka secara otomatis akan langsung dikeluarkan dari sekolah tanpa adanya remedial atau perbaikan terlebih dahulu. Jadi kalau nilainya merah atau di bawah KKM, ya udah langsung dikeluarkan dari sekolah. Untuk mencegah akan hal itu, Hirata atau selaku ketua kelas langsung mengusulkan saran, yakni untuk membuat kelompok belajar. Namun dikarenakan siswa yang bernama Sudo menentang akan hal itu, maka gagallah usulan Hirata untuk membuat kelompok belajar. Di sisi lain karena kelas A mengetahui tentang S-System, membuat kelas A ini mendapatkan perolehan poin yang sangat amat banyak. Karena hal itu tidaklah wajar, dengan cepat ketua OSIS pun langsung memanggil perwakilan dari kelas A untuk diinvestigasi seberapa jauh mereka mengetahui tentang S-System. Tidak tinggal diam dan karena tujuan Horikita adalah membuat kelas D menjadi kelas A, di sini Horikita menyogok Ayano dengan 1 set makanan mewah agar supaya dirinya dibantu untuk membuat kelompok belajar dengan siswa paling bodoh yakni ada Yamauchi, Ike, dan juga Sudo. Karena makanan sogokan telah dimakan, maka mau gak mau Ayano harus menuruti permintaan dari si Horikita ini. Langkah awal yang dilakukan oleh Ayano yakni membujuk ketiga orang itu, namun dengan cepat, bujukan dari Ayano ini pun berakhir ditolak mentah-mentah. Tidak mau ambil pusing lagi, Ayano pun langsung menghubungi Kushida selaku wanita cantik, dan kebetulan Kushida ini juga sudah akrab dengan semua murid di kelas D, ditambah lagi Kushida ini bohai tentunya. Secara singkat berkat bantuan Kushida, Sudo dan kawan-kawan pun langsung mau diajak untuk membuat grup belajar kelompok bersama Ayano Koji. Hari pun berganti, sepulang sekolah, mereka semua pun berkumpul di perpustakaan untuk melakukan aktivitas belajar kelompok.
Karena Horikita selaku guru pada grup ini keras kepala dan suka merendahkan Sudo dan kawan-kawan, membuat mereka semua pun marah dan memutuskan untuk keluar dari grup belajar kelompok ini. Kusida yang melihat akan hal itu berusaha dengan keras untuk mencegah Sudo dan kawan-kawan, namun sayang bahwa usaha dari Kusida ini pun juga berakhir sia-sia. Karena hari sudah menjadi sore sekaligus suasana saat ini sangatlah suram, alhasil mereka semua pun memutuskan untuk pulang menuju ke asrama masing-masing. Dikala gabut nggak tahu mau ngapain, Ayano pun pergi keluar asrama untuk jalan-jalan sambil menikmati suasana di area sekolahan. Namun tak disangka, ketika jalan-jalan, terdapat dua murid di pojokan yang dimana pihak cowoknya tuh sedang memojokkan si pihak cewek. Wayalah, ternyata kedua murid itu adalah Horikita dan ketua OSIS selaku kakaknya Horikita itu sendiri. Namun bukannya berduaan mesra, ternyata ketua OSIS ini tuh sedang marah kepada Horikita. Karena yang ketua OSIS atau kakaknya tuh berada di kelas A, sedangkan adiknya sendiri malah berada di kelas D, selaku kelas paling ampas di antara kelas yang lainnya. Tentu dong, hal itu membuat ketua OSIS tuh malu ketika melihat adiknya yang berada di kelas D. Dikarenakan emosi, tanpa pikir panjang, ketua OSIS pun langsung melancarkan serangan kepada Horikita, namun dengan cepat, serangan itu langsung ditangkis oleh Ayano sebelum terkena pada tubuh milik Horikita. Horikita yang tidak berdaya di depan kakaknya sendiri, menyuruh Ayano untuk segera melepas tangan milik kakaknya. Dilepas deh. Setelah dilepas, ketua OSIS ini atau kakaknya Horikita ini malah menyerang Ayano Koji secara tiba-tiba. Tapi karena Ayano Koji ini merupakan karakter gue banget ya kan, dengan sangat amat mudahnya bagi Ayano untuk menangkis serangan dari ketua OSIS ini. Bahkan ceritanya Ayano Koji ini malah hampir menyerang balik si ketua OSIS. Wayalah, melihat pergerakan tubuh dari Ayano, membuat ketua OSIS sadar bahwa Ayano ini bukanlah sekedar murid biasa. Ketua OSIS juga bilang bahwa ujian masuk sekolah elit kemarin terdapat siswa yang sengaja membuat nilainya 50 di semua mata pelajaran. Dan yep, siswa yang dimaksud ini adalah Ayano Koji Kiyotaka. Lah, ngapain nilainya malah dibikin 50 segala? Ya apalagi kalau bukan untuk menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Namun dengan cepat, Ayano bilang bahwa semua itu hanyalah suatu kebetulan aja. Anjas. Dikarenakan suasana menjadi suram, ketua OSIS pun memutuskan untuk pulang menuju ke asrama. Sementara Horikita dan Ayano pengen beli minuman sambil menikmati suasana malam bersama. Di sini Ayano menjelaskan alasan kenapa Horikita bisa masuk ke dalam kelas D. Alasan itu yakni Horikita suka menyendiri dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Tentu mendengarkan hal itu seketika membuat Horikita ini langsung menjadi emosi. Tak terasa beberapa minggu telah berlalu dan hari ini merupakan hari ujian sekolah akan diselenggarakan. Karena di tempo lalu kelas D menempati posisi terakhir, tentu para murid di kelas D harus bisa menghindari nilai merah agar supaya mereka tidak dikeluarkan dari sekolahan. Namun anehnya, setelah ujian selesai dan tanpa adanya belajar kelompok, para murid di kelas D ini malah mendapatkan nilai jauh di atas rata-rata, bahkan bisa dibilang hampir mendekati sempurna di semua mata pelajaran. Wayalah, ada apaan nih? Jadi gini nih, tepat 3 hari sebelum ujian, Horikita membuat rangkuman pelajaran untuk si Sudo selaku murid paling bodoh di kelas D. 2 hari sebelum ujian, Ayano memiliki rencana untuk membeli lembar soal beserta jawaban kepada kakak kelas mereka dan tentu Ayano ini ditemani oleh Kusida. Alasan kenapa Ayano mengajak Kusida, ya apalagi kalau bukan dikarenakan Kusida ini merupakan wanita cantik dan juga bohai. Ya intinya buat ngerayu atau ngebujuk kakak kelasnya nantilah. Dan benar aja. Dan cepat Ayano langsung menghampiri kakak kelas, di mana kakak kelas ini juga berasal dari kelas D. Ayano sengaja mengincar kakak kelas yang memiliki poin sedikit, bertujuan agar supaya transaksi jual beli soal dapat dilakukan dengan mudah. Ngobrol bareng deh mereka semua. Pada awalnya Ayano menawarkan harga soal dan jawaban sebesar 10.000 poin. Namun dengan cepat, kakak kelasnya ini langsung memasang harga sebesar 30.000 poin. Secara singkat, berkat bantuan dan rayuan dari Kusida, Ayano berhasil membeli soal dan jawaban dengan harga 15.000 poin. Lumayan lah dapat diskon 50%. Beberapa saat kemudian setelah transaksi selesai, kakak kelasnya ini langsung mengirimkan soal yang diujikan pada tahun lalu. Setelah dicocokin, ternyata soal ujian dan jawaban sama persis dengan soal ujian yang pernah diujikan pada bulan pertama. Ya intinya sama lah. Sebelum soal disebarluaskan ke murid kelas D, Ayano berpesan kepada Kusida bahwa rencana jual beli soal adalah ide atau rencana dari Kusida. Ayano tidak ingin terlihat mencolok di kelas, jadi biar Kusida aja yang membagikan lembar soal dan jawaban. Terlebih lagi dikarenakan Kusida telah berteman baik dengan semua murid di kelas, maka akan jauh lebih dipercaya jikalau Kusida yang membagikan soal itu daripada si Ayano Koji. Kemudian Kusida pun menjawab, iya.
1 hari sebelum ujian dimulai, Kusida pun langsung membagikan soal beserta jawaban kepada seluruh murid yang ada di kelas D. Tentu karena telah mendapatkan lembar soal dan jawaban, membuat semua murid di kelas D merasa sangatlah bahagia. Dengan cepat para murid di kelas D langsung berusaha dengan keras untuk menghafalkan soal dan jawaban pada lembar ujian itu. Dan benar aja, berkat rencana dari Ayano, membuat seluruh murid di kelas D langsung mendapatkan nilai di atas rata-rata, bahkan bisa dikatakan nilainya hampir sempurna di semua mata pelajaran. Anjas. Namun sangat amat disayangkan, nilai sempurna itu tidak berlaku pada seorang murid yang bernama Sudo. Sudo ini mendapatkan nilai merah, dan karena telah mendapatkan nilai merah, maka tinggal menunggu waktu aja bagi Sudo untuk dikeluarkan dari sekolahan. Sebelum Cabashira Sensei keluar dari kelas, secara tiba-tiba si sensei ini melirik tepat ke arah Ayano Koji berada. Ayano yang sadar akan maksud dari lirikan tersebut, langsung pergi keluar kelas untuk bertemu dengan Cabashira Sensei di atap sekolahan. Setelah bertemu dengan Cabashira Sensei di atap sekolahan, tanpa basi-basi lagi, Ayano langsung bilang bahwa dirinya ingin membeli nilai tambahan untuk si Sudo menggunakan poin miliknya. Karena ya seperti yang dibilang oleh Sensei di awal pembahasan bahwa semua di sekolahan ini dapat dibeli menggunakan poin, termasuk nilai ujian. Tentu mendengarkan hal itu membuat Cabashira Sensei sangatlah terkesan. Di sini Sensei mematok harga 100.000 poin agar supaya bisa menambahkan nilai ujian untuk si Sudo. Namun sayang, karena poin milik Ayano cuma sisa 62.000 doang, membuat Ayano tidak bisa membeli nilai untuk si Sudo. Tapi tak disangka, Horikita yang mengikuti Ayano secara diam-diam langsung mengajak Ayano untuk patungan agar supaya bisa membeli nilai tambahan untuk si Sudo. Secara singkat, transaksi jual beli nilai pun berhasil dilakukan. Karena tidak jadi dikeluarkan, Sudo dan kawan-kawan pun langsung merayakan hal itu di kamar milik Ayano. Penasaran tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, Sudo pun bertanya kepada Ayano kenapa dirinya tidak jadi dikeluarkan dari sekolahan. Dengan cepat Ayano pun langsung menjawab bahwa semua ini berkat Horikita. Karena telah dibantu oleh wanita cantik, membuat wajah dari Sudo ini pun tersipu malu. Anjas. Hari pun menjadi malam, karena besok sekolah, mereka pun memutuskan untuk kembali menuju ke asrama masing-masing. Oh iya, di sini Kusida memutuskan untuk bantu bersih-bersih kamar terlebih dahulu ya. Dikala selesai, secara tiba-tiba Kusida bertanya tentang tipe wanita apa yang Ayano sukai. Apakah tipe wanita seperti Horikita? Dan cepat Ayano pun menjawab bahwa hubungan antara Ayano dan juga Horikita hanyalah sebatas teman aja. Setelah mendengarkan hal itu, Kusida pun memutuskan untuk kembali ke asrama wanita. Tak disangka, ternyata HP milik Kusida ini tertinggal di kamar milik Ayano Koji. Mumpung belum jauh, dan cepat Ayano langsung pergi mengejar Kusida agar supaya HP-nya tuh bisa segera dikembalikan. Namun bukannya kembali ke asrama wanita, Kusida ini malah pergi keluar asrama dan segera mungkin menuju ke tempat yang sangat amat sepi. Wah yalah. Alasan kenapa Kusida pergi ke tempat yang sepi, yakni dirinya ingin melampiaskan amarahnya terhadap Horikita. Dan ternyata, di balik sifat kawaii dan wajah cantiknya, tak disangka sifat asli dari Kusida ini adalah semi yandere. Buat yang nggak tahu yandere itu apa, ya silahkan simak pembahasan di Sekolah Wibu mengenai apa itu yandere. Oke, lanjut. Lebih parahnya lagi, Ayano yang mengikuti Kusida secara diam-diam karena ponsel milik Kusida berbunyi, membuat Kusida ini sadar bahwa Ayano Koji sedang mengikuti dirinya. Wah yalah. Agar rahasianya tidak bocor, Ayano diancam oleh Kusida. Jikalau Ayano sampai membocorkan rahasianya, maka Ayano akan dilaporkan oleh Kusida atas tuduhan pelecehan terhadap dirinya. Kusida yang serius atas ancamannya juga langsung menempelkan tangan milik Ayano ke opai milik Kusida ini. Anjas. Kusida melakukan hal itu agar supaya sidik jari atau tangan milik Ayano tuh berada pada baju milik Kusida, sehingga jikalau Ayano membocorkan rahasianya, ya tinggal memberikan bukti sidik jari yang ada pada baju milik Kusida kepada pihak sekolahan. Biar gak kena masalah dan bisa hidup dengan damai sekaligus juga ada dapat servis gratis dari Kusida, Ayano pun berjanji bahwa dirinya tidak akan membocorkan sifat asli dari Kusida ini. Hari pun berganti. Karena sudah berjanji untuk tidak membocorkan rahasianya, mereka berdua pun sepakat untuk menjalani hidup seperti biasa. Dikala sedang berduaan, Ichinose yang berasal dari kelas B pun datang menghampiri si Kusida. Melihat Kusida dan Ayano yang sedang berduaan, membuat Ichinose berpikir bahwa Ayano dan Kusida ini adalah sepasang kekasih. Namun dengan cepat Kusida pun langsung menjawab, bukan. Mendengar akan hal itu dari Kusida, membuat Ichinose ini menjadi senang. Oh iya, kedatangan Ichinose ini yakni ingin bertanya permasalahan poin sekaligus meminta Ayano untuk bertemu dengannya pada sore hari nanti. Bel masuk pun berbunyi. Ketika kelas dimulai, Sensei pun menjelaskan mengenai kendala sistem di sekolahan yang dimana distribusi poin setiap bulannya tuh mengalami permasalahan.
Hari pun menjadi sore. Sesuai janji, Ayano pun menemui Ichinose pada sore hari. Tak disangka, ternyata Ichinose akan ditembak di tempat ini tepat pada sore hari. Ditembak yang dimaksud adalah menerima ungkapan cinta dari orang lain. Karena Ichinose tidak mau ditembak, makanya Ichinose meminta Ayano Koji untuk berpura-pura pacaran dengannya. Namun dengan cepat, Ayano pun menolak akan permintaan itu. Secara tiba-tiba, orang yang akan menembak Ichinose pun akhirnya telah tiba. Tak disangka bahwa orang yang ingin menembak Ichinose ini adalah teman dekatnya sendiri, yang dimana mereka tuh sama-sama seorang wanita. Anjas. Dan cepat Ayano pun bilang bahwa mengungkapkan perasaan itu tidaklah mudah. Maka untuk itu, orang yang berani mengungkapkan perasaannya pantas untuk mendapatkan jawaban yang layak. Tek. Secara singkat cerita, Ichinose pun menolak perasaan dari temannya dengan cara yang sangat amat halus. Namun tetap, karena cintanya ditolak, membuat temannya ini menangis akibat dirinya merasakan sakit hati. Dikarenakan telah tersadarkan, Ichinose pun mengucapkan terima kasih kepada Ayano Koji ini. Di sisi lain, setelah insiden Sudo dikeluarkan telah berhasil diselesaikan, si Sudo ini malah mendapatkan masalah lagi, yakni dirinya menjadi tersangka atas pelaku baku hantam antara murid di kelas C. Meskipun Sudo bilang bahwa dirinya bukanlah yang mengawali baku hantam, akan tetapi sebagian besar murid di kelas D tidak percaya akan perkataan dari Sudo, karena ya pada dasarnya Sudo ini adalah anak yang nakal. Akibat dari itu, poin kelas D yang tadinya naik berkat nilai ujian yang bagus, gara-gara si Sudo ini, membuat poin kelasnya tuh menjadi 0, dan karena 0, tentu membuat kelas D tidak akan mendapatkan poin bulanan lagi. Namun meskipun begitu, terdapat beberapa orang yang percaya bahwa Sudo ini tidak sepenuhnya bersalah. Orang itu yakni Hirata selaku ketua kelas dan juga Kushida selaku cewek paling cantik di kelas D. Tidak ingin perjalanannya menuju ke kelas A terhambat karena ada murid yang dikeluarkan. Di sini Horikita pun juga turut ikut membantu, dan tentunya Horikita juga memaksa Ayano untuk turut berpartisipasi dalam mencari bukti. Alasan lain Horikita mau membantu Sudo yakni insiden baku hantam antara Sudo dengan kelas C terdengar sedikit janggal. Karena ya kelas C itu berjumlahkan 3 orang, yang dimana 3 orang itu termasuk orang yang kuat, masa sama Sudo yang solo aja bisa babak belur. Dan benar aja, pada kenyataannya tuduhan yang dilancarkan oleh Sudo itu memang tuduhan palsu, atau secara sederhana, Sudo itu adalah korban yang sebenarnya. Dan dalang dibalik semua ini yakni adalah Ryuen selaku ketua kelas dari kelas C. Karena telah dibantu di tempo lalu, Ichinose pun juga membantu Ayano untuk turut ikut mencari bukti bahwa Sudo itu sebenarnya tidak bersalah. Secara singkat, Ichinose mendapatkan sedikit informasi mengenai masa lalu Sudo dari seseorang yang tidak dikenal. Ingin berterima kasih atas informasi yang diberikan, Ichinose pun berniat untuk mengirimkan poin kepada orang yang tidak dikenal ini. Namun dikarenakan memberi informasi itu juga menyembunyikan identitasnya, maka Ichinose pun juga tidak dapat memberikan poin kepada orang itu. Dengan cepat Ayano pun bilang bahwa dirinya tahu bagaimana cara untuk mengirim poin kepada seseorang yang tidak dikenal. Dikasih tahu deh. Setelah berhasil, Ichinose pun langsung pergi bersama teman kelasnya sendiri. Namun tak disangka, pada saat Ayano membantu transfer poin, Ayano melihat bahwa poin milik Ichinose itu totalnya ada 2 juta poin. Wah iyalah, dapat dari mana tuh? Padahal poin bulanan tuh setiap bulannya cuma dapat 100.000 doang. Ini 2 juta poin loh. Terlepas dari itu, karena sudah lelah dan hari juga udah sore, Ayano pun memutuskan untuk kembali ke asrama, dan tidak disangka bahwa Kushida, Sudo, dan kawan-kawan sudah berada di dalam kamar milik Ayano ini. Alasan kenapa mereka bisa masuk sesuka hati yakni mereka ini telah membuat kunci duplikat pada kamar milik Ayano Koji. Namun dikarenakan di dalam kamar juga tidak ada barang yang disembunyikan, maka Ayano pun juga tidak mempermasalahkan akan hal itu. Beberapa saat kemudian setelah mereka berbincang-bincang sebentar, Horikita pun datang dan bilang bahwa terdapat saksi atas insiden baku hantam antara Sudo dengan kelas C. Orang itu yakni Sakura selaku siswi yang berasal dari kelas D. Yep, Sakura ini adalah teman sekelas mereka. Namun meskipun terdapat saksi, akan tetapi hal itu tidak terlalu membantu untuk membuktikan bahwa Sudo itu tidak bersalah. Karena pada dasarnya Sudo ini orangnya kasar, dan seluruh murid seangkatannya juga sudah mencap bahwa Sudo ini adalah anak yang nakal. Setelah mendengar perkataan pedas dari Horikita, tentu membuat Sudo ini sangatlah marah. Dikarenakan suasana menjadi ruyam, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bubar dan menuju ke asrama masing-masing. Hari pun berganti.
Karena kemarin Horikita bilang bahwa ada saksi baku hantam, dengan cepat mereka pun langsung menghampiri Sakura selaku saksi atas baku hantam antara Sudo dengan kelas C. Namun anehnya, di sini Sakura malah bilang bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan beberapa saat kemudian Sakura pun langsung melarikan diri, dan karena lari, membuat kamera digital milik Sakura tuh jatuh yang hingga pada akhirnya kamera digital ini tidak bisa dihidupkan kembali alias rusak. Lah, kenapa Sakura ini malah lari? Alasannya ya karena Sakura ini tidak mau bersaksi, meski sebenarnya Sakura ini tuh memiliki sebuah bukti. Dan alasan terbesarnya yakni Sakura tidak mau identitas aslinya sebagai idol tuh diketahui oleh orang-orang di sekolahannya. Meskipun Sakura ini terlihat seperti cewek pendiam, lugu dan juga polos, namun aslinya Sakura itu merupakan artis mantap-mantap yang sangat terkenal pada dunia internet. Lah, apa hubungannya sama kasus milik Sudo? Dalam memori kamera memang benar terdapat bukti perkelahian antara Sudo dengan kelas C. Namun di dalam memori itu juga terdapat foto aduhai milik Sakura yang masih tersimpan di dalamnya. Ya, intinya takut ketahuan lah. Lah, kenapa foto aduhai milik Sakura ini tidak dihapus saja? Saya juga kurang tahu kenapa nggak dihapus, tapi mungkin aja karena kameranya tuh rusak, jadi Sakura tuh nggak bisa menghapus foto itu. Bisa aja memorinya tuh adalah memori internal yang hanya bisa diakses ketika kameranya tuh hidup. Mungkin loh ya ini. Terlebih lagi karena Sakura tidak suka berinteraksi dengan orang lain, menjadi alasan utama kenapa Sakura mager untuk bersaksi. Namun tak disangka, keesokan harinya Sakura ini malah mengajak Ayano dan Kushida untuk menemaninya dalam menuju ke tempat reparasi kamera. Alasan kenapa Sakura ngajak mereka berdua, ya karena Sakura ini adalah wibu nolep atau takut berinteraksi dengan orang lain. Secara singkat cerita, sampailah mereka di tempat reparasi kamera. Dan ternyata, alasan lain kenapa Sakura ngajak Ayano dan Kushida, yakni dikarenakan om-om tukang reparasi kameranya tuh kayak karakter anime bergenre hentai. Makanya, Sakura tuh takut kalau datang secara sendirian, takut dienak-enak. Anjas. Melihat Sakura yang ketakutan, dengan cepat Ayano pun langsung membantu Sakura, baik dalam berbicara dengan om-om hentai, maupun mengurus dokumen mengenai garansi reparasi kamera. Tentu karena telah dibantu oleh pria yang tampan, membuat Sakura ini seketika langsung menjadi terpesona. Hari pun menjadi sore. Sebelum pulang, mereka pun memutuskan untuk nongkrong sebentar sambil menikmati suasana senja. Sementara itu, Kushida meminta izin ke toilet untuk memperbaiki make up di wajahnya. Sakura bilang bahwa alasan lain Sakura mengajak Ayano bukan Kushida doang, yakni Ayano Koji ini memiliki mata yang baik, berbeda dengan Kushida yang memiliki mata yang jahat. Jadi Sakura ini memiliki kemampuan dalam menilai sifat orang hanya melalui matanya aja, ya semacam perasaan atau intuisi lah. Sakura juga berkonsultasi kepada Ayano, apakah sebaiknya dirinya ikut bersaksi apa enggak. Dengan cepat, Ayano pun menjawab, terserah Sakura. Pikirkanlah dirimu sendiri, bukan orang lain. Tentu mendengarkan hal itu membuat Sakura ini merasa sangatlah bahagia. Karena hari sudah menjelang malam ditambah Kushida juga udah datang, mereka semua pun memutuskan untuk pulang, sementara Kushida katanya pengen mampir ke kamar milik Ayano Koji sebentar. Anjas. Ternyata, alasan kenapa Kushida mampir ke kamar yakni buat nunjukin foto milik Sakura yang telah ia publikasikan pada internet. Ketika Ayano asik melihat foto aduhai milik Sakura, secara tiba-tiba terdapat SMS dari Sakura yang bertuliskan bahwa dirinya akan bersaksi atas insiden baku hantam antara Sudo dengan kelas C. Hari pun berganti, dan hari ini merupakan rapat keputusan mengenai kasus milik Sudo akan dimulai. Tak disangka, pada saat rapat terdapat ketua OSIS yang akan menjadi pengarah jalannya rapat ini. Meskipun ketua OSIS sangatlah sibuk, namun anehnya ketua OSIS ini bisa-bisanya menyempatkan diri agar supaya bisa ikut serta pada rapat kali ini. Secara singkat cerita, meskipun ada kesaksian dan bukti dari Sakura, rapat yang berjalan pun akhirnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Karena ya kedua belah pihak baik kelas D maupun kelas C memberikan kesaksian dan pernyataan yang saling berkontradiksi atau nggak nyambung lah. Karena emosi, ketua OSIS pun langsung mengakhiri rapat dan akan memberikan keputusan tentang siapa yang salah pada hari esok atau lebih tepatnya pada sore hari. Bubar deh. Setelah bubar, karena grogi dan merasa bersalah, dengan segera Ayano pun langsung datang ke tempat Sakura bertujuan untuk menenangkan si Sakura ini. Sementara itu, Horikita pun pergi untuk mencari bukti yang jauh lebih kuat lagi. Tepat setelah Horikita pergi, ketua OSIS pun datang dan merasa kecewa karena ya sewaktu rapat, Ayano ini malah AFK di tempat tanpa berkata apa-apa. Kemudian Ayano pun menjawab bahwa dirinya bukanlah karakter overpower.
Setelah kecewa dengan Ayano, ketua OSIS juga merendahkan Sakura tepat di depan mata dari Ayano Koji ini. Karena nggak terima, Ayano pun bilang bahwa kesaksian Sakura itu adalah benar dan Ayano juga percaya atas kesaksian dari Sakura. Mendengar akan hal itu, membuat semangat dari ketua OSIS ini langsung menggebu-gebu. Karena ya sejak dari awal, ketua OSIS ini ingin melihat kekuatan atau lebih tepatnya kepintaran Ayano Koji yang sebenarnya. Terlepas dari itu, karena Sakura sangat terkenal di internet, terdapat seseorang yang tidak dikenal yang saat ini sedang meneror Sakura. Karena diteror, tentu membuat Sakura ini sangatlah ketakutan. Bagaimana enggak? Sewaktu Sakura keluar dari asrama, terdapat seseorang yang tidak dikenal, di mana orang itu tuh mengikuti Sakura secara diam-diam. Dan yang lebih parahnya lagi, orang itu juga memfoto Sakura ketika Sakura sedang pergi sendirian. Wah yalah. Di sisi lain, karena Horikita masih mencari bukti terkait insiden Sudo, dirinya pun pergi ke tempat kejadian ditemani oleh Ayano Koji. Namun sangat amat disayangkan bahwa tidak ada bukti sama sekali di tempat kejadian. Melihat Horikita yang sangat putus asa, dengan cepat Ayano pun bilang, ngomong-ngomong di sini tidak ada kamera pengawas ya. Horikita yang tahu akan maksud dari perkataan Ayano, langsung membuat rencana untuk menjebak kelas C dan membuat bukti palsu dengan cara memasang kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Karena ya sebelumnya di tempat kejadian tuh nggak ada kamera pengawasnya. Namun dikarenakan poin mereka berdua saat ini pas-pasan, di sini Ayano pun meminjam poin milik Ichinose untuk menyewa seperangkat kamera pengawas. Tanpa basi-basi lagi, Ichinose pun langsung meminjamkan poinnya untuk si Ayano Koji Kiyotaka. Dipasang deh kameranya. Setelah terpasang, kemudian Ayano menyuruh Kushida untuk menghubungi 3 murid dari kelas C agar supaya segera menuju ke tempat kejadian baku hantam. Mengingat Kushida merupakan cewek populer di sekolahan elit, dengan cepat ketiga murid dari kelas C ini langsung datang ke tempat yang telah dijanjikan. Namun sangat amat disayangkan bahwa ekspektasi tak sesuai dengan realita. Kenapa? Karena yang di tempat yang telah dijanjikan adanya cuma Ayano sama Horikita aja, tidak ada Kushida. Secara singkat cerita, dengan sedikit intimidasi yang dilakukan oleh Ayano dan juga Horikita, beserta terdapat ancaman jikalau mereka ketahuan bohong maka akan dikeluarkan dari sekolah setelah melihat adanya kamera pengawas, pada akhirnya murid di kelas C pun langsung mencabut kasus baku hantam sehingga permasalahan dari Sudo ini pun berhasil diselesaikan. Sementara itu, Sakura yang pergi keluar asrama untuk mengambil kameranya merasa bahwa dirinya tuh sedang diikuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Karena takut, Sakura pun langsung menelpon Ayano dengan harapan Ayano ini bisa datang untuk menemaninya. Namun ketika telepon terhubung dengan Ayano, Sakura ini malah berteriak dengan keras dan setelah berteriak, teleponnya pun mendadak dimatikan. Wah yalah. Ayano yang khawatir akan kondisi dari Sakura langsung pergi menuju ke tempat di mana Sakura berada. Oh iya, Ayano bisa tahu posisi Sakura yakni dengan cara memanfaatkan GPS khusus kontak teman. Jadi ceritanya kalau nomornya udah disimpan di dalam kontak, maka posisi dari nomor itu tuh bisa dilacak. Cuman saya nggak tahu sih ini yang bisa cuman Ayano doang atau semua orang bisa melakukan hal ini kepada nomor kontak yang telah tersimpan. Terlepas dari itu, karena pas Sakura nelpon kebetulan Ayano sedang bersama Ichinose buat ngembaliin kamera pengawas yang telah dipinjam. Karena khawatir, Ichinose pun juga ikut Ayano untuk pergi ke tempat di mana Sakura berada. Hitung-hitung kencan sama pria tampan. Dan benar aja, ketika di pojok gang, Sakura ini benar-benar hampir dienak-enak sama om-om yang kerja di toko reparasi kamera. Ketika om-om ini mau menancapkan rudalnya kepada Sakura, secara tiba-tiba Ayano pun datang bersama Ichinose yang juga ditemani oleh Pak Polisi setempat. Melihat Ayano yang menyelamatkan dirinya ketika berada dalam bahaya, membuat Sakura ini memiliki perasaan cinta terhadap Ayano Koji. Anjas jadi harem. Hari pun menjadi sore. Karena kelas C telah mencabut kasus baku hantam dengan si Sudo, membuat Sabashira Sensei selaku wali kelas D pun secara diam-diam memanggil Horikita. Tanpa basi-basi lagi, Sabashira Sensei pun bertanya tentang bagaimana cara untuk membuat kelas C mau mencabut akan tuntutannya. Di sini Horikita pun memilih untuk tetap diam karena tidak ada untungnya juga ngasih tahu bagaimana cara Horikita melakukan semua itu. Toh masalahnya juga udah selesai. Karena kesal, Sabashira Sensei pun bilang bahwa Horikita hanyalah dimanfaatkan oleh Ayano Koji aja. Memang benar bahwa rencana membuat bukti palsu dengan cara memasang kamera pengawas itu merupakan rencana milik Horikita. Namun orang yang memancing Horikita untuk membuat rencana itu tak lain dan tak bukan, ya siapa lagi kalau bukan Ayano Koji itu sendiri. Setelah mendengar akan hal itu, akhirnya Horikita mengerti kenapa di tempo lalu Ayano Koji berkata di sini tidak ada kamera pengawas ya. Tujuannya ya apalagi kalau bukan untuk memancing si Horikita ini.
Kemudian Cabashira Sensei pun ngasih saran, jikalau Horikita benar-benar ingin menuju ke kelas A, maka pahamilah segala tindakan yang dilakukan oleh Ayano Koji. Karena Ayano Koji lah merupakan kunci terbesar untuk dapat menuju ke kelas A. Kelas D merupakan kelas untuk orang gagal atau tidak layak. Tapi orang yang paling gak layak di kelas D yakni adalah Ayano Koji. Karena ya seharusnya Ayano Koji tuh layaknya berada di kelas A, bukan di kelas D, kata Cabashira Sensei. Setelah berhasil menyelamatkan Sakura, Ayano pun pergi jalan-jalan sambil menikmati suasana senja di sekitar sekolahan. Di kala perjalanan, terlihat Sudo yang nampak bahagia karena tuntutan dari kelas C telah berhasil dicabut. Kemudian Sudo bertanya siapa orang yang melakukan semua ini, dan dengan cepat Ayano pun menjawab bahwa semua ini berkat Horikita. Di kala perjalanan menuju ke asrama, tidak sengaja Ayano bertemu dengan ketua OSIS beserta wakilnya. Dengan sangat amat bangganya, ketua OSIS mengucapkan selamat dan langsung mengajak Ayano untuk bergabung ke dalam anggota OSIS. Meskipun untuk bergabung menjadi anggota OSIS itu sangatlah sulit, akan tetapi di sini Ayano lebih memilih untuk menolak akan tawaran itu. Karena ya kasus baku hantam milik Sudo berhasil diselesaikan, itu semua berkat bantuan dari Horikita selaku adik dari ketua OSIS ini. Sekaligus Ayano juga tidak ingin terlihat mencolok dan ingin menikmati hidup secara bebas. Mendengar akan hal itu, ketua OSIS pun langsung pergi sambil memberikan ekspresi yang tidak puas akibat jawaban yang diberikan oleh Ayano Koji. Overpower kok disembunyiin dalam pikirnya. Tak disangka, setelah ketua OSIS dan wakilnya pergi, terdapat Horikita di belakangnya. Sekaligus Horikita ini telah mendengar seluruh percakapan antara Ayano dengan ketua OSIS. Secara terang-terangan, Horikita pun bilang bahwa dirinya merasa dimanfaatkan oleh Ayano, dan dengan cepat Horikita pun bertanya tentang siapa identitas asli dari Ayano ini. Kenapa dirinya tuh begitu kuat dan juga pintar. Mendengar akan hal itu sambil berwajah emosi, Ayano pun bilang bahwa dirinya akan membantu Horikita untuk menuju ke kelas A dengan syarat jangan pernah sesekali dirinya untuk mencari tahu akan latar belakang dari Ayano Koji ini. Yep, masa lalu Ayano ini adalah pelatihan keras tanpa batas yang dilakukan pada ruangan putih atau yang lebih dikenal sebagai White Room. Buat yang lupa, ya silahkan simak pembahasan di awal-awal tadi. Namun pada intinya Ayano ini tuh nggak mau rahasianya terbongkar bahwasanya Ayano ini berasal dari White Room atau ruangan putih. Setelah ujian selesai, sekolahan elit mengundang siswa kelas 1 untuk pergi liburan menggunakan kapal pesiar yang sangat amat besar. Secara diam-diam, Cabashira Sensei bilang ke Ayano bahwasannya terdapat seorang pria yang ingin mengeluarkan Ayano dari sekolahan elit. Tak disangka bahwa respon dari Ayano Koji tetaplah biasa aja. Namun semua berubah ketika Ayano diancam oleh Cabashira Sensei. Jikalau Ayano tidak mengeluarkan kekuatannya sebenarnya, maka Ayano ini akan dikeluarkan dari sekolahan. Cabashira Sensei juga menegaskan bahwa dirinya akan mendukung Ayano untuk menuju ke kelas A bagaimanapun cara yang Ayano gunakan. Entah itu menggunakan cara biasa, licik, atau kejam, Cabashira Sensei tetap akan mendukung akan hal itu. Karena diancam, tentu membuat Ayano ini sangatlah emosi. Namun dikarenakan perkataan guru itu adalah mutlak, maka tidak ada pilihan lain selain menunjukkan kekuatan Ayano yang sebenarnya. Wayalah. Hari pun berganti. Karena liburan, tentu para murid sangatlah menikmati suasana liburan di kapal pesiar. Namun berbeda dengan Horikita, di mana dirinya sangat curiga dengan acara liburan naik kapal pesiar ini. Secara tiba-tiba, tiada angin, tiada hujan, Ryuan selaku ketua kelas C pun datang untuk menghampiri Horikita. Ryuan ini sangatlah kesal kepada Horikita karena gara-gara dirinya, si Sudo dari kelas D tidaklah jadi dikeluarkan dari sekolahan. Masih tiada angin, tiada hujan, secara tiba-tiba terjadi baku hantam antara Ryuan dengan Ibuki tepat di depan mata dari Horikita dan juga Ayano Koji. Buat tambahan informasi bahwa Ibuki ini juga berasal dari kelas C juga. Apakah hal ini merupakan awal dari hancurnya persahabatan di kelas C ataukah cuma sekedar drama atau prank doang? Hari pun menjadi malam. Dikala suasana menjadi gelap, Sakura mengumpulkan keberanian untuk mengajak Ayano pergi berkencan pada saat liburan nantinya. Namun sayang, beberapa saat kemudian Kushida pun datang sehingga rencana untuk mengajak Ayano kencan pun juga ikut gagal total atau gatot atau gagal total. Pergi deh Sakura. Hari pun menjadi pagi. Para guru menyuruh seluruh murid kelas 1 untuk berkumpul di tengah-tengah kapal pesiar. Dan benar aja, kecurigaan Horikita terhadap acara liburan ini benar-benar terjadi. Bagaimana enggak? Pihak sekolahan bilang bahwa tujuan dari kapal pesiar ini yakni pergi ke sebuah pulau di mana pulau tersebut tuh sangat jauh dari peradaban manusia. Maksudnya jauh dari negara Jepang. Pihak sekolahan ingin menguji apakah murid kelas 1 ini dapat bertahan di sebuah pulau menggunakan peralatan dan sumber daya yang sangat terbatas. Tentu, bagi kelas yang bisa survive atau bertahan hidup selama 1 minggu, maka akan mendapatkan poin perolehan yang lumayan tinggi.
Dan ujian bertahan hidup kali ini juga berkemungkinan besar untuk membuka jalan pintas dalam perjalanan menuju ke kelas A bagi kelas D loh ya. Wah, apakah kelas D bisa mendapatkan poin tertinggi? Mengingat Ayano sudah dipaksa oleh Cabashira Sensei untuk mengeluarkan kekuatan aslinya? Untuk pembahasan tentang ujian bertahan hidup di pulau akan saya bahas pada part kedua atau di kesempatan selanjutnya aja lah ya. Karena pembahasan kali ini tuh udah panjang banget, takutnya malah jadi 1 jam. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime yang berjudul Classroom of the Elite part pertama atau bagian pertama. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep kalem. Akhir kata, sampai jumpa.